warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahira. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan pendidikan antara Mesir dan Indonesia. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Di sini saya mendapatkan sumber informasi dari teman saya yang kuliah di Mesir dan situs-situs internet lainnya. Tapi sebelum itu, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan pendidikan. Setelah itu baru kita lanjut untuk membahas tentang sistem pendidikan yang ada di Mesir, apa saja perbedaan sistem pendidikan di Mesir dan pendidikan yang ada di Indonesia. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Selanjutnya, sistem pendidikan di Mesir yang pertama adalah sejarah dan letak geografis negara Mesir. Mesir adalah sebuah negara yang sebagian besar wilayahnya terletak di Afrika bagian timur. Mesir terletak di perbatasan antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Afrika, serta menjadi pintu masuk bagi kedua benua tersebut. Mayoritas wilayah Mesir terletak di benua Afrika dan sebagian kecilnya terletak di benua Asia, yaitu wilayah Sinai yang di dalamnya terdapat Gunung Tursina, tempat Nabi Musa menerima wahyu. Mesir terkenal dengan peradaban kuno dan beberapa monumen kuno termegah di dunia, misalnya piramid dan lembah raja serta kuil Ramses. Letak geografisnya cukup kondusif bagi jalur perdagangan antara negara-negara di Timur Tengah. Selanjutnya yaitu struktur dan jenis pendidikan di Mesir. Republik ini melaksanakan dua sistem, yaitu sistem pendidikan kebangsaan dan sistem pendidikan Al-Azhar. Pertama, sistem pendidikan kebangsaan. Di bawah sistem ini, persekolahan peringkat rendah dan menengah ditadbir oleh Kementerian Pelajaran dan peringkat persekolahan tinggi ditadbir oleh Kementerian Pelajaran Tinggi. Waktu pendidikan yang ditempuh pada sistem pendidikan kebangsaan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ibtidai atau yang kita kenal dengan SD ditempuh selama 6 tahun, i'dadi SMP selama 3 tahun, Thanawi SMA selama 3 tahun, Jamiah University selama 4 tahun. Yang kedua, sistem pendidikan Al-Azhar. Semua pusat pengajian di Al-Azhar dari peringkat rendah hingga peringkat tinggi terletak di bawah pentadbiran majelis tertinggi Al-Azhar. Waktu pendidikan yang ditempuh di bawah sistem pendidikan Al-Azhar adalah sebagai berikut. Yang pertama, ibtidai selama 6 tahun, i'dadi selama 3 tahun, Thanawi selama 4 tahun, University selama 4-6 tahun. Sistem pendidikan yang ada di Mesir, baik sekolah negeri maupun Al-Azhar dan pendidikan swasta lainnya, memang mewajibkan pelajar muslim untuk menghafal Al-Quran. Di Mesir, perlombaan hafal Al-Quran atau musabaqah hifzil Quran memang lebih menonjol ketimbang musabaqah tilawatil Quran atau MTQ yang mengutamakan bacaan suara serta lagu. Adapun manajemen pendidikan yang ada di Mesir adalah yang pertama, otoritas. Sistem pendidikan yang ada di Mesir yang bertanggung jawab ialah Kementerian Pendidikan Negara. Kementerian Pendidikan bertanggung jawab dimulai dari pendidikan prasekolah sampai ke pendidikan tinggi dalam aspek perencanaan, kebijakan, kontrol kualitas, dan pengembangannya. Yang kedua, kurikulum. Kurikulum ialah hasil pekerjaan tim. Tim kurikulum ini terdiri atas konsultan, supervisor, para ahli, para profesor pendidikan, dan guru-guru yang berpengalaman. Ada beberapa pelajaran yang diajarkan pada tiap tingkatan di sekolah yang ada di Mesir. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, pada tingkatan 1-3, yang pertama yaitu bahasa Arab, matematika, seni, olahraga, Al-Quran, agama, khot, imla, dan insya. Yang kedua, mulai dari tingkat 4-5 mata pelajarannya ditambah. Yang pertama yaitu biologi,
sejarah, dan bahasa Inggris. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Yang pertama, sejarah pendidikan dan letak geografis negara Indonesia. Menurut letak geografisnya, Indonesia berada di antara dua benua, yang pertama benua Asia dan yang kedua benua Australia, dan dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jika dilihat dari posisi astronomis Indonesia, terletak di kawasan iklim tropis dan berada di belahan timur bumi. Indonesia berada di kawasan tropis. Hal ini membuat Indonesia selalu disinari matahari sepanjang tahun. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Beberapa negara yang berbentuk kepulauan antara lain Jepang, Filipina, dan Maladewa. Jumlah pulau di Indonesia tercatat lebih dari 17.000 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Yang kedua, tujuan pendidikan di Indonesia. Tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, serta kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab, kemasyarakatan dan kebudayaan. Dengan adanya pendidikan, maka akan timbul dalam diri seseorang untuk berlomba-lomba dan memotivasi diri kita untuk lebih baik dalam segala aspek kehidupan. Pendidikan merupakan salah satu syarat untuk lebih memajukan pemerintahan ini. Maka usahakan pendidikan dimulai dari tingkat SD sampai pendidikan di tingkat universitas. Pada intinya, pendidikan itu bertujuan untuk membentuk karakter seseorang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, struktur dan jenis pendidikan di Indonesia. Yang pertama, jenjang pendidikan. Sistem pendidikan di Indonesia berbeda dengan negara-negara lain karena di Indonesia ada pendidikan anak usia dini atau yang biasa disebut dengan PAUD ditempuh selama 2 tahun, dan selanjutnya taman kanak-kanak ditempuh selama 2 tahun, SD atau MI ditempuh selama 6 tahun, serta SMP dan SMA ditempuh selama 3 tahun, kemudian perguruan tinggi ditempuh selama 4 tahun. Yang keempat, manajemen pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu otoritas. Pemerintah mempunyai peranan dalam bidang pendidikan. Selain pemerintah pusat, sektor pendidikan termasuk bagian dari sektor pembangunan yang disentralisasikan. Disinilah pemerintah daerah dituntut lebih optimal dan serius lagi dalam menjalankan pembangunan di sektor pendidikan. Yang kedua, kurikulum. Indonesia adalah negara yang sering berganti kurikulum. Indonesia mengalami pergantian kurikulum sebanyak 10 kali. Yang pertama, Rencana Pelajaran 1947, yang kedua, Rencana Pelajaran Terurai 1952, yang ketiga, Kurikulum 1968, yang keempat, Kurikulum 1975, yang kelima, Kurikulum 1984, yang keenam, Kurikulum 1994, yang ketujuh, Kurikulum 1999, yang kedelapan, Kurikulum Berbasis Kompetensi atau KBK 2004, yang kesembilan, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP 2006, yang ke-10, Kurikulum K13. Sekarang ini Indonesia menggunakan kurikulum, tetapi masih ada juga yang menggunakan kurikulum lama yaitu kurikulum KTSP. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk saya dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Salam